Julukan yang umum dikenal untuk Provinsi Maluku, termasuk Pulau Ambon adalah Negeri Rempah-Rempah atau Kepulauan Rempah-Rempah. Julukan ini merujuk pada sejarah penting Maluku dalam perdagangan rempah-rempah, terutama cengkeh dan pala, yang membuatnya menjadi tujuan utama para pedagang pada masa lalu datang ke daerah ini. Penghasilan rempah-rempah dari Maluku memiliki peran yang signifikan dalam perjalanan penjelajahan laut dan perdagangan dunia pada abad ke-15 dan ke-16. Julukan ini mencerminkan warisan sejarah provinsi tersebut dan pentingnya perdagangan rempah-rempah dalam menghubungkan Maluku dengan dunia luar. Kenapa bisa begitu? Yuk, kita cari tahu secara lengkapnya dalam video ini. Tapi sebelum lanjut, saya memaksa kalian untuk mensubscribe channel ini, lalu aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari channel Ide Primus. Let's go! Provinsi Maluku adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terdiri dari sejumlah pulau di Kepulauan Maluku. Ibu kota provinsi ini adalah Kota Ambon, yang terletak di Pulau Ambon. Maluku memiliki luas wilayah sekitar 47.350 km persegi, dengan pantai yang panjang dan topografi yang beragam, termasuk pegunungan, perbukitan, dan dataran rendah. Berikut ini ada beberapa fakta menarik lainnya tentang Provinsi Maluku, Ambon. Maluku terdiri dari sekitar 1.000 pulau, termasuk pulau-pulau utama seperti Ambon, Seram, Buru, dan pulau-pulau kecil seperti Banda, Kei, dan Tanimbar. Provinsi ini memiliki keindahan alam yang memukau, dengan pantai-pantai yang indah, terumbu karang, dan pegunungan. Provinsi Maluku merupakan tempat yang kaya akan keanekaragaman budaya. Terdapat berbagai suku yang tinggal di sana, seperti suku Ambon, suku Seram, suku Tanimbar, suku Kei, dan masih banyak lagi. Setiap suku memiliki tradisi, bahasa, dan adat istiadat mereka sendiri. Maluku memiliki sejarah yang kaya dan penting dalam hal perdagangan rempah-rempah. Pada abad ke-16, Pulau-Pulau Maluku menjadi tujuan para pedagang dari berbagai negara, terutama karena produksi cengkeh dan pala. Maluku juga menjadi tempat penting dalam sejarah penjelajahan laut seperti pelayaran Magellan dan pelayaran Belanda yang berusaha menguasai perdagangan rempah-rempah. Karena dikenal sebagai negeri rempah-rempah yang kaya dalam perdagangan rempah-rempah seperti cengkeh dan pala, Anda dapat menemukan kebun-kebun rempah tradisional di Maluku, terutama di Pulau Banda. Di sini, Anda dapat melihat langsung bagaimana rempah-rempah tumbuh dan dipanen serta mempelajari sejarah perdagangan rempah-rempah yang penting di Maluku. Bahasa resmi yang digunakan di Provinsi Maluku adalah bahasa Indonesia. Namun, terdapat juga beragam bahasa daerah yang masih digunakan oleh masyarakat setempat, seperti bahasa Ambon, bahasa Seram, bahasa Kei, dan banyak lagi. Provinsi Maluku memiliki daya tarik wisata yang menakjubkan. Pulau-pulau di Maluku menawarkan keindahan alam yang memukau, termasuk pantai berpasir putih, air terjun, dan keanekaragaman bawah laut yang luar biasa. Beberapa tempat wisata populer di Maluku antara lain, Pantai Liang, Pantai Natsepa, Danau Rana, dan Taman Nasional Manusela. Provinsi Maluku memiliki kekayaan alam bawah laut yang luar biasa. Pulau-pulau di sekitar Maluku menawarkan tempat menyelam dan snorkeling yang spektakuler. Anda dapat menemukan terumbu karang yang indah, ikan-ikan warna-warni, dan kehidupan laut lainnya yang menakjubkan. Beberapa lokasi yang populer untuk diving di Maluku antara lain, Pulau Banda, Pulau Saparua, dan Kepulauan Kei. Jadi buat kalian para pecinta aktivitas bahari, Maluku adalah surga yang tepat dan menakjubkan buat kalian. Kota Maluku adalah pusat pemerintahan dan ekonomi Provinsi Maluku. Di sini terdapat kantor-kantor pemerintahan, perbankan, dan pusat perdagangan. Pertumbuhan ekonomi yang pesat juga membuat kota ini memiliki fasilitas modern seperti pusat perbelanjaan, hotel, restoran, dan lainnya. Maluku juga terkenal dengan masakan tradisionalnya. Makanan khas Maluku menggunakan rempah-rempah lokal yang melimpah, seperti cengkeh, pala, dan kayu manis. Beberapa hidangan populer di Maluku antara lain, ikan bakar, ikan kuah kuning, papeda atau makanan dari sagu, dan kue-kue tradisional seperti roti tawa dan kue sagu. Provinsi Maluku terkenal dengan festival dan acara budayanya. Salah satu acara budaya yang paling terkenal adalah Festival Teluk Ambon yang diadakan setiap tahun. Acara ini menampilkan beragam atraksi budaya seperti tarian tradisional, musik, pameran seni, dan berbagai kegiatan lainnya.
Festival Teluk Ambon sendiri menjadi ajang untuk merayakan dan mempromosikan kebudayaan Maluku. Maluku juga terkenal dengan kerajinan tangan tradisionalnya. Anda dapat menemukan berbagai produk kerajinan seperti tenun ikat, anyaman bambu, dan ukiran kayu yang indah. Kerajinan tangan ini memperlihatkan keahlian dan keindahan seni yang diwariskan dari generasi ke generasi. Membeli kerajinan tangan lokal juga merupakan cara yang bagus untuk mendukung ekonomi lokal dan mempromosikan warisan budaya Maluku. Itulah beberapa hal unik yang dapat ditemukan di Provinsi Maluku, Ambon. Keberagaman budaya, keindahan alam bawah laut, sejarah rempah-rempah, serta kerajinan tangan tradisional, menciptakan pengalaman yang tak terlupakan bagi pengunjung yang datang ke Maluku. Ambon juga dijuluki kota musik dunia, karena memiliki warisan musik yang kaya, dan menjadi tempat berkembangnya berbagai jenis musik tradisional, dan modern yang unik. Musik tradisional ini mencakup berbagai instrumen seperti tifa, ukulele, suling, rebana, dan banyak lagi. Ambon juga dikenal sebagai tempat kelahiran banyak penyanyi berbakat, dan memiliki suara yang indah. Banyak penyanyi Ambon yang sukses di industri musik Indonesia, dan meraih pengakuan di tingkat nasional, termasuk di industri musik daerah. Dengan warisan musik tradisionalnya yang kaya, perkembangan musik populer, festival musik yang terkenal, serta komunitas musik yang aktif, Ambon memang memiliki reputasi sebagai kota musik dunia. Musik ini sendiri telah menjadi bagian integral dari kehidupan dan identitas budaya Ambon, yang menjadikannya sebagai tempat yang menginspirasi dan melahirkan banyak bakat musik yang luar biasa. Perang Ambon pada tahun 1999 mengacu pada konflik yang terjadi di kota Ambon. Konflik ini melibatkan etnis Kristen dan Muslim di wilayah tersebut, dan menyebabkan kekerasan antar kelompok yang berkepanjangan dan berdarah. Konflik di Ambon pada tahun 1999 dipicu oleh peristiwa kerusuhan yang terjadi pada bulan Januari. Awalnya, insiden tersebut dianggap sebagai bentrokan antara dua kelompok pemuda yang berbeda, tetapi kemudian memicu ketegangan etnis dan agama yang lebih dalam di antara komunitas Kristen dan Muslim di kota ini. Kekerasan terus meningkat dan meluas di kota Ambon, serta beberapa daerah sekitarnya. Bentrokan terjadi secara terorganisir, dengan penggunaan senjata api, senjata tajam, serta pelemparan batu, dan bom molotov. Puluhan ribu orang terlibat dalam pertempuran yang merusak rumah, gereja, dan masjid, serta menelan korban jiwa, dan menyebabkan banyak warga terpaksa mengungsi. Pemerintah Indonesia sendiri mengirimkan pasukan ke kota Ambon untuk mengendalikan situasi, tetapi kekerasan terus berlanjut dan menyebar ke berbagai wilayah di Maluku. Pertempuran antar kelompok etnis dan agama berlangsung selama berbulan-bulan, dengan tingkat kekerasan yang tinggi. Selama Perang Ambon 1999, korban jiwa sangat banyak. Jumlah pasti korban sulit ditentukan, tetapi perkiraan menunjukkan bahwa ribuan orang tewas, dan lebih dari 100.000 orang kehilangan tempat tinggal mereka, akibat konflik tersebut. Banyak komunitas yang hancur, dan mengalami kerugian yang besar baik dari segi manusia maupun infrastruktur. Konflik di Ambon pada tahun 1999 berdampak luas dan meninggalkan luka yang mendalam bagi masyarakat setempat. Upaya rekonsiliasi dan pemulihan dilakukan setelah kekerasan mereda, dengan harapan membangun kembali kerukunan antar etnis dan agama di wilayah tersebut. Perang Ambon 1999 menjadi salah satu peristiwa paling tragis dalam sejarah Maluku. Konflik ini menggarisbawahi pentingnya menjaga kerukunan antar etnis dan agama dalam masyarakat, serta pentingnya dialog dan rekonsiliasi untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan. Nah, itulah fakta, hal unik, serta sejarah mengenai Provinsi Maluku, Ambon. Selanjutnya, provinsi mana lagi yang perlu kami bahas lagi nih? Tulis di kolom komentar ya.